Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam dunia peternakan, inseminasi buatan menjadi suatu perkembangan yang sangat menguntungkan bagi dunia peternakan. Inseminasi buatan merupakan proses reproduksi buatan di mana sperma yang diambil dari seekor ternak jantan dipindahkan ke rahim betina dengan bantuan manusia tanpa adanya hubungan seksual secara langsung antara pejantan dan betina. Di mana inseminasi buatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu genetik ternak melalui pemanfaatan semen pejantan unggul yang telah diseleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Okta Pratama dengan NIM 2250501000111106 dengan nomor presensi 8 kelas J mata kuliah Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Trinil Susolewati, MS IPU ASEAN Engineering. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan. Inseminasi buatan atau IB yang sudah dijelaskan tadi yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu genetik ternak melalui pemanfaatan semen pejantan unggul yang telah diseleksi. Namun, tak jarang dalam pemilihan pejantan ataupun indukan terdapat beberapa ternak yang mengalami gangguan reproduksi, terkhusus pada indukan. Dari situs Physignas pada tanggal 3 Februari 2021 terdapat informasi 1.570 kasus gangguan reproduksi pada ternak di Pulau Jawa. Dengan gangguan reproduksi paling tinggi adalah hipofungsi ovari. Dari total kasus, ada sebanyak 21,8% atau sebanyak 343 ternak didiagnosa hipofungsi ovarian. Hipofungsi ovari mengacu pada kondisi di mana ovarium ternak tidak berfungsi dengan baik dalam menghasilkan sel telur atau hormon reproduksi secara optimal, sehingga hal ini dapat mengganggu reproduksi ternak seperti siklus estrus yang tidak teratur, anestrus atau tidak adanya siklus estrus, infertilitas atau produksi telur yang rendah. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan hipofungsi ovari pada ternak. Di antaranya ada nutrisi yang tidak memadai, stres pada ternak, penyakit, genetika, usia, pemulihan yang tidak tepat, paparan lingkungan, serta manajemen reproduksi yang tidak tepat. Nutrisi yang tidak memadai, kekurangan nutrisi, terutama nutrisi yang diperlukan untuk fungsi reproduksi yang optimal, dapat menyebabkan gangguan dalam siklus estrus dan fungsi ovarium. Yang kedua, ada stres. Ternak yang mengalami stres kronis atau stres akut dapat mengalami gangguan dalam produksi hormon reproduksi yang dapat menyebabkan hipofungsi ovari. Yang ketiga, ada penyakit. Penyakit yang mempengaruhi sistem reproduksi atau kesehatan umum ternak juga dapat menyebabkan hipofungsi ovari, misalnya infeksi, gangguan metabolik, atau penyakit endokrin tertentu. Genetika. Faktor genetik juga dapat memainkan peran dalam kemungkinan hipofungsi ovari pada ternak. Ternak dengan warisan genetik yang kurang mungkin memiliki masalah reproduksi. Selanjutnya, ada usia. Seperti halnya pada manusia, usia juga dapat mempengaruhi fungsi ovarium pada ternak. Ovarium pada ternak bisa mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada pemulihan yang tidak tepat. Pemilihan ternak untuk reproduksi tanpa mempertimbangkan kesehatan reproduksi mereka secara menyeluruh dapat mengakibatkan peningkatan risiko hipofungsi ovari pada keturunannya. Yang selanjutnya ada paparan lingkungan. Paparan terhadap bahan kimia atau zat-zat toksik dalam lingkungan seperti pestisida atau polutan lainnya dapat mengganggu fungsi ovarium pada ternak. Dan yang terakhir, manajemen reproduksi yang tidak tepat. Praktik manajemen reproduksi yang tidak tepat seperti penjadwalan inseminasi yang tidak sesuai, penggunaan obat-obat yang tidak tepat, atau perlakuan yang tidak ramah lingkungan terhadap ternak dapat menyebabkan gangguan pada fungsi ovarium. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, tentu hipofungsi ovari dapat mempengaruhi sebagai berikut. Yang pertama ada infertilitas. Yang kedua, penurunan produksi susu atau produksi daging. Selanjutnya ada siklus estrus tidak teratur. Keempat, peningkatan biaya produksi. Kelima,
penurunan kualitas produk. Keenam, peningkatan risiko masalah kesehatan lainnya. 7, penurunan efisiensi reproduksi. 8, menurunnya nilai ekonomi ternak. Infertilitas. Salah satu dampak paling langsung dari hipofungsi ovari adalah infertilitas atau kesulitan dalam reproduksi. Ternak yang mengalami gangguan pada fungsi ovarium mungkin sulit atau bahkan tidak dapat berkembang biak. Penurunan produksi susu atau produksi daging. Fungsi ovarium yang tergantung dapat mempengaruhi produksi susu pada sapi perah atau pertumbuhan dan produksi daging pada ternak pedaging. Hal ini berdampak negatif pada produksi peternakan dan pendapatan peternak. Selanjutnya, siklus estrus tidak teratur. Ternak dengan hipofungsi ovari cenderung memiliki siklus estrus yang tidak teratur atau bahkan tidak stabil. Hal ini menyulitkan pengaturan waktu inseminasi atau pembibitan yang tepat. Peningkatan biaya produksi. Penyakit atau gangguan kesehatan yang terkait dengan hipofungsi ovari dapat mengakibatkan peningkatan biaya perawatan dan pengobatan ternak. Biaya tambahan ini dapat memberikan beban finansial tambahan bagi peternak. Penurunan kualitas produk. Kesehatan dan kualitas produk seperti susu atau daging juga dapat terpengaruhi oleh kondisi reproduksi yang tidak normal. Ternak dengan gangguan ovarium mungkin menghasilkan produksi dengan kualitas yang kurang baik. Peningkatan risiko masalah kesehatan lainnya. Ternak dengan hipofungsi ovari mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan lainnya, karena gangguan pada sistem reproduksi mereka dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Penurunan efisiensi reproduksi. Hipofungsi ovari dapat menyebabkan penurunan efisiensi reproduksi secara keseluruhan dalam peternakan. Hal ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan peternakan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, penurunan nilai ekonomi ternak. Ternak dengan masalah reproduksi cenderung memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan ternak sehat dan produktif. Hal ini dapat mengurangi nilai jual ternak dan merugikan peternak secara finansial. Dengan adanya permasalahan hipofungsi ovari, perlu adanya cara penanganan untuk mengatasi masalah tersebut. Cara penanganan yang umum dilakukan diantaranya adalah evaluasi kesehatan ternak, manajemen nutrisi yang tepat, pengelolaan stres, penggunaan suplemen hormon, penggunaan obat-obatan, pemilihan ternak yang tepat, manajemen reproduksi yang tepat, dan konsultasi dengan dokter hewan. Evaluasi kesehatan ternak. Langkah pertama dalam penanganan hipofungsi ovari adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesehatan ternak secara keseluruhan. Ini mencakup pemeriksaan fisik, evaluasi kondisi nutrisi, analisis riwayat kesehatan, serta manajemen reproduksi yang telah dilakukan. Manajemen nutrisi yang tepat. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk mendukung fungsi reproduksi yang optimal pada ternak. Pastikan ternak menerima diet yang seimbang dan cukup, dengan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung siklus estrus dan fungsi ovarium. Pengelolaan stres. Ternak yang mengalami stres kronis atau stres akut cenderung mengalami gangguan dalam fungsi reproduksinya. Upayakan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi ternak serta hindari situasi yang dapat menyebabkan stres berlebihan pada ternak. Selanjutnya, penggunaan suplemen hormon. Dalam beberapa kasus, pemberian suplemen hormon tentu dapat membantu merangsang fungsi ovarium pada ternak yang mengalami hipofungsi, namun penggunaan hormon harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan dokter hewan yang berpengalaman. Penggunaan obat-obatan. Terkadang, penggunaan obat-obatan tertentu dapat membantu mengatasi masalah reproduksi pada ternak. Obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk merangsang siklus estrus atau memperbaiki gangguan hormonal. Pemilihan ternak yang tepat. Dalam kasus di mana hipofungsi ovari disebabkan oleh faktor genetik, penting untuk memilih ternak yang memiliki warisan genetik yang lebih baik untuk reproduksi yang lebih sukses. Manajemen reproduksi yang tepat. Praktik manajemen reproduksi yang tepat termasuk pemantauan siklus estrus, waktu inseminasi yang tepat, dan penanganan yang baik terhadap ternak yang sedang bunting dapat membantu meningkatkan kesempatan keberhasilan reproduksi. Konsultasi dengan dokter hewan. Dalam kasus-kasus yang kompleks atau ketika langkah-langkah penanganan konvensional tidak berhasil, konsultasi dengan dokter
Hewan yang berpengalaman dalam reproduksi ternak dapat membantu menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit hipofungsi ovari pada ternak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.